Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan mengulas kisah dari salah satu sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf. Beliau merupakan salah satu sahabat Nabi yang terkaya pada zamannya, dan ia pun terkenal akan sifat kedermawanannya. Namun, tahukah Anda, di balik kekayaannya dan keberlimpahan harta yang ia miliki, justru ia bercita-cita ingin menjadi orang yang miskin. Karena mengapa? Karena pada saat itu Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa Abdurrahman bin Auf adalah orang yang terakhir akan masuk surga, karena ia adalah orang yang kaya dan dihisapnya pun akan lama. Dan hal ini pun sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmizi, bahwasannya orang beriman yang miskin akan masuk surga sebelum orang-orang yang kaya, yaitu lebih dahulu setengah hari yang sama dengan 500 tahun. Dan setelah Abdurrahman mendengarkan informasi tersebut dari Rasulullah, lantas ia pun merasa sedih. Ia pun memikirkan bagaimana caranya agar ia pun bisa kembali menjadi orang yang miskin seperti dahulu. Dan setelah itu ia terus mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ia pun banyak sekali mengeluarkan hartanya, berinfak, bersedekah, dan lain sebagainya. Nah, dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran bahwasannya harta itu merupakan sebuah titipan. Dan bagaimana dengan harta itu kita bisa mendapatkan ridho Allah, dan kita bisa terjauh dari segala kesulitan-kesulitan yang nantinya akan menyulitkan kita di akhirat kelak. Dan di sini ada 4 jenis golongan orang-orang yang mana 2 orang celaka dan 2 orang lain adalah orang yang beruntung di akhirat kelak. Yaitu 2 orang celaka ini adalah orang miskin dan ia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana selama hidupnya ini ia selalu berkeluh kesah. Ia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia pun kufur nikmat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah orang yang kaya namun ia kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sering terjadi dan banyak terjadi pada zaman sekarang. Banyak sekali orang-orang yang mana ia sibuk memikirkan dunianya. Ia sibuk sekali mengumpulkan hartanya, bahkan ia sampai lupa untuk menyiapkan bekalnya untuk akhirat kelak. Dan ia pun seringkali hidup bermewah-mewahan dan tidak pernah merasa cukup terhadap hartanya itu. Dan hal ini pun telah dijelaskan oleh Dr. Abbas Mansur Tamam dalam bukunya Islamic Worldview, bahwasannya orang-orang yang percaya bahwa hidupnya hanya di dunia, ia cenderung akan hedonis dan juga permisif, dan ia pun tidak menyiapkan bekal kehidupannya ke akhirat. Padahal orang itulah yang nantinya akan mendapatkan azab yang pedih oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir kelak, yang mana telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 64, firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza akhadna mutrafihim bil adabi idahum yaj'arun, yang mana pada saat itu ketika ada orang-orang yang hidup bermewah-mewahan, maka Allah timpahkan azab kepada mereka, dan mereka pun akan teriak memaki meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu janganlah kita termasuk golongan orang-orang yang seperti ini. Dan di samping orang-orang yang celaka ini ada pula orang-orang yang beruntung di akhirat kelak. Siapakah dia? Yaitu orang miskin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini telah dijelaskan dalam hadis riwayat Tirmizi, bahwasannya orang-orang miskin yang berimanlah yang nantinya akan lebih dahulu masuk surga ketimbang orang-orang yang kaya, yang mana ia hidupnya selalu merasa cukup, ia selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia pun sibuk untuk mengumpulkan bekal
ke akhiratnya kelak. Bagaimana caranya agar ia bisa hidup bahagia di akhirat kelak. Dan yang terakhir adalah orang kaya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal inilah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Abdurrahman bin Auf, bahwasannya sekaya apapun ia, seberlimang apapun harta yang ia miliki, ia pun selalu bersedekah. Ia menyedekahkan sebagian hartanya ini pada saat zaman Nabi, dan ia pun selalu berpikir tentang hal akhirat dan bagaimana caranya dengan harta yang ia miliki ini ia bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan di akhirat kelak. Dan di sini pun saya akan menegaskan bahwasanya dalam keadaan apapun kita, baik itu kaya harta maupun miskin harta sekalipun, tetaplah untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersabar atas segala ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Maka Allah pun akan menimpahkan nikmatnya kepada kita baik di dunia maupun di akhirat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.